Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hafta dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang motivasi dengan rekan saya Yasya Muhammad Sungkawa. Motivasi itu sendiri adalah pengertiannya sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Jadi teori motivasi dibagi menjadi 4. Teori yang pertama yaitu teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu itu tersebut cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Nah, untuk teori yang kedua yaitu ada teori keadilan. Adam Smith telah mengembangkan teori ini. Ia mengemukakan bahwa dalam teori temunya ini terdapat 4 komponen, yaitu outcome, input, equity, inequity, dan comparison person. Outcome tersebut berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Contohnya adalah upah, bonus, ataupun promosi jabatan. Maka biasanya seseorang akan lebih termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Nah, terus input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerja, sementara equity adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan karyawan yang lain. Yang terakhir yaitu comparison person adalah kesempatan seorang individu dalam menjadikan seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Buat teori yang ketiga ada teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Sehingga individu tersebut memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Yang terakhir yaitu teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seseorang karyawan pastilah memiliki energi potensial. Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan oleh setiap individu berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya. Ya, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama motivasi internal, yang kedua ada motivasi eksternal. Motivasi internal, motivasi yang timbul dari diri sendiri. Motivasi ini tumbuh dari dalam diri tanpa pengaruh orang lain. Dan yang kedua, motivasi eksternal itu adalah motivasi ini timbul dari luar individu itu sendiri. Motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor pemuas. Faktor pemuas atau disebut juga dengan satisfier merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, faktor pemuas juga bisa disebut juga sebagai intrinsic motivation. Adanya faktor pemuas mendorong setiap individu untuk selalu mendapatkan sebuah prestasi tersebut. Tentunya mampu membuat rasa puas tersendiri. Maka hal-hal yang harus diperhatikan dan mempengaruhi faktor pemuas adalah yang pertama achievement, responsibility, kepuasan kerja. Terus poin yang kedua dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor pemelihara. Faktor pemelihara berasal dari luar individu sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Extrinsic motivation mempengaruhi oleh individu lain ataupun hal lain yang di luar individu tersebut. Cara meningkatkan motivasi dalam olahraga itu ada 4. Yang pertama itu tetapkan tujuan dan buat rencana. Yang kedua ada berikan hadiah untuk diri sendiri. Dan yang ketiga terus belajar. Keempat, positive thinking. Fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama yaitu kita harus menentukan arah. Motivasi akan dapat menentukan Anda dalam menentukan langkah dalam hidup, baik secara cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapat, maupun segala hal yang akan diinginkan.
Yang kedua yaitu menentukan keputusan atau tindakan. Saat menjalani kehidupan tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang beresiko kecil ataupun besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Poin yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak diperlukan. Artinya Anda dapat mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan mampu membuat dengan resiko yang paling kecil. Dadul. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sama Yasya presentasiin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang apa namanya teori motivasi dari Maslow ya? Iya. Itu teori Maslow-nya apa sih namanya? Ini Maslow ini nama orang apa sih? Nama orang, Tur. Oh, nama orang. Teorinya teori apa berarti kalau nama orang? Dia tuh teorinya lebih mendorong ke kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi seseorang tuh akan berusaha gitu buat orang itu diri kita sendiri tuh agar bisa lebih baik gitu. Oh. Jadi biar berusaha kuat tenaga gitu. Iya. Ya, makasih ya, Sya. Oke. Sya, nanya Sya. Oke, apaan, Mi? Kan motivasi itu bisa ada dua ya, bisa dari intern dan ekstern. Boleh dikasih contohnya? Contohnya? Nah, ini udah ada nih. Hah? Ya contohnya. Di dalam kehidupan sehari-hari aja. Kalau dari internal sih, kalau menurut saya sendiri, menurut saya kayak contohnya kita mau selesaiin kuliah, pasti kan ada semangat sendiri buat diri kita buat cepet selesaiin kuliah itu tanpa ada dorongan dari orang lain. Kalau menurut gue dari internal sih kayak gitu, pasti dari diri sendiri itu pasti ada target sendiri. Nah, target itu yang bikin motivasi dari diri sendirinya. Oke, baik. Untuk eksternalnya? Kalau eksternalnya tuh ya kebalikannya sih, misalkan kayak saya malas kuliah. Nah, nanti ngomong ke satu orang, gue lagi malas kuliah, dan dia pasti ngejelasin, jangan malas kuliah, nanti lu kayak gini. Itu kan jadi motivasi buat diri sendiri yang udah dapat motivasi itu dari orang lain. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin atau jawaban saya kurang. Terima kasih, Doli. Ya, bersama Mi. Jangan lupa itu pertanyaannya dicatat ya, disuruh buat akta. Apa? Pertanyaannya dicatat, suruh buat akta. Oh iya. Aja dulu bikin itu aja di situ Mi, di chatnya ketik aja. Nanti di screenshot. Sya, gue nanya di chat ya, Sya. Bagaimana cara untuk mengembalikan rasa percaya diri atlet aja. sudah kehilangan kepercayaan? Jawab aja langsung ya. Berisik. Jawab aja langsung nih. Buat Ara. Jadi buat ngebalikin rasa percaya diri, yang pertama kita harus lebih banyak lagi, ini menurut saya ya. Menurut saya. Jadi kalau misalkan rasa percaya diri itu udah kurang, mungkin kita harus lebih lagi melihat ke orang yang lebih ada di bawah kita gitu. Jangan selalu ngelihat ke atas kita terus juga gitu. Kalau misalkan kita ngelihat selalu ke atas, yang ada kita malah minder gitu. Kadang-kadang kita juga harus lihat ke bawah gitu. Jadi kita ngerasanya, oh masih ada orang yang di bawah saya gitu. Jadi kita tuh masih ada target terus buat berkembang gitu. Biar nggak kekejar yang pertama sama yang di bawah, dan kita bisa ngejar juga sama yang di atas gitu. Jadi kalau misalkan buat atlet, buat rasa percaya diri, semangat gitu-gitu yang lain-lain, ya biar seimbang, ya kita harus punya target gitu. Jadinya semuanya terprogram aja gitu, Ra. Kalau misalkan rasa percaya diri kan muncul dari diri sendiri gitu ya.
terus juga bisa disemangatin atau kita dikasih achievement atau dikasih award atau gimana biar rasa percaya diri kita keluar lagi gitu, Ra. Gimana Ra? Udah Ra? Oke. Siap, makasih. Sama-sama. Mungkin udah 3 pertanyaan. Cukup sekian presentasi dari saya dan Yasya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan Guntur aja. Jawab. Nih tadi Tadi dulu bentar-bentar. Bedain aja nanti iniannya. Apa namanya? Recordnya biar gue kirim satu-satu. ya udah. Tadi pertanyaan Ilmi apaan, Mi? Siap. Gue yang ketik, Siap. gue yang ketik, Yes. Gue yang ketik, Yes. Siap. Udah gue tulis sendiri itu, Pak. Kamu dulu tulis terus.